adalah perlunya di Jakarta ini ada satu markas. Karena dulu tidak punya. Jadi rencananya dulu di Selipi. Jamaah muslim itu jamaah itu rahmat. Muslim Islam. Min orang benar, orang yang memihak kepada Allah. Begitu, itu namanya jamaah muslimin. Perlunya ada markas untuk di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini atas permintaan dan pertanyaan bagaimana sejarah adanya markas satu ini yang ada di Cilengsi dari keputusan musyawarah ulama, para alim, para ulama di Muhajirun tahun 80, bulannya saya lupa. Maka hasil musyawarah para alim ulama tahun 80 di Muhajirun dari Thaifah Madaniyah memutuskan antara lain perlunya ada markas untuk di Jakarta. Waktu itu kita punya markas hanya ngikut, artinya yang ada itu Priok sama Tomang Petonjo, tidak memadai. Dan ketika Imam Haji Muhyiddin Hamidi di PA tahun 76, kemudian beliau ngontrak sebuah rumah yang besar di Pisang Lama 3 Jatinegara, belakang Bea Cukai. Itu bangunannya luas, pekarangannya cukup luas. Maka pusat kegiatan sementara dilakukan di sana, di Jakarta. Nah, dengan izin Allah, Pak Mardi itu Rois di Rois Rawamangun, itu biasa main ke sini, ketemulah sama Mandor Atu. Tuh, Mandor Atu kan biong, biasa jual tanah beli. Nah, menawarkan tanah ini, dibawalah Mandor Atu itu ke markas di Jakarta, di Jatinegara itu. Singkatnya dibelilah tanah itu tahun 81. Belum ada jalan, nggak ada lampu, dan ikhwan-ikhwan menganggap, waduh, ini kita ini kok kebun, bambu-bambu, kebun, ya nggak ada akses jalan masuk, nggak ada, jalan setapak adanya. Kemudian Ustadz Sirot lah amirnya, amir pembelian tanah dan amir pengaturan. Ustadz Mahmudin, Pak Toha, Pak Bustamin Ucek, kemudian Ustadz Mahmudin. Jadi Ustadz Sirot, Pak Toha, Pak Bustamin, Ustadz Mahmudin. Ini antara lain yang di depan sebagai lajnah lah di sini. Tahun 81 mulailah dibuat bangunan pertama rumah imam. Kemudian bedeng di belakang itu, mungkin kamu ingat, peta-peta untuk ustadz situ. Kemudian musola masjid lah, tapi masih 7 kali 8 meter pakai triplek. Belum ada listrik, gelap. Dimulailah di situ adanya sufa. Guru besarnya adalah Ustadz Abdul Halim Sulaiman dari Lampung. Syekh Abdul Halim Sulaiman itu pernah tinggal di Mekah selama 25 tahun. Dan mulai ada pesantren, dimulai pesantren. Pesantrennya juga sederhana, duduk di tikar, nggak punya bangunan, bangunan juga papan, dikasih orang, 2 bangunan, 2 kamar, 2 ruang. Itu. Kemudian yang meramaikan pertama selain ikhwan-ikhwan dari
Jawa Barat, dari Ciamis, dari Tasik, itu dari pagar alam. Waktu itu ada Ustaz Aji, Faizul, Ustaz Tarif, Ustaz Komarudin. Ustaz Komarudin almarhum. Iya, almarhum. Masjid ini itu letaknya di situ atau di mana sebelumnya, Mas? Memang di situ, tapi dulu musola. Oh, masih musola Kecil. kecil. Ya jadi masjid itu tempat tidurnya anak-anak yang tua, yang numpang-numpang kan kalau di Batu kan kamar cuma berapa kamar. Ada 3 bulan datang ibu Toria sama keluarganya, sama Bu Sri, sama Bu Husna. Jadi di tempat imam itu ada berapa kamar, jadi Ustaz aja di depan, nomor berdua ibu, kamar 3 ya kita keluarga imam, Pariduan, emak sama keluarga emak, sama Bu Nani almarhum, sama mertua emak di situ. 8 bulan kali campur itu. Jadi orang yang pertama baiat itu di Cilengsi itu Pak Murti. Pak Murti, Setelah Pak Murti, keluarganya. Alhamdulillah kita ini hidup di alam dunia dengan Allah dipanjangkan bagi hidup kita ini begitu untuk mengisi ibadah ampunan dan syukuran kepada Allah begitu menyukuri nikmat-nikmat di Allah dengan rahmatnya itu kita alhamdulillah. Semua juga orang mengaku mah arti semua juga ibadah itu kepada Allah. Semua mengaku ibadah ke Allah, tapi syarat-syaratnya belum menyukai di luar jamaah muslimin. Jamaah itu rahmat, muslim itu Islam, min itu orang benar, 10 orang yang memihak kepada Allah. Itu aja. Maka ini kan minta kepada Allah hidayah, petunjuk dari Allah. Jamaah muslim itu bila orang menetapi jamaah muslim itu orang udah ngerti. Udah kuat imannya. Kalau luar dari jamaah muslim beragu masih di dalam kacau keadaan amalannya akhlak.